Saya record dulu. Coba diperhatikan, ini ada cara menulis footnote ya, Mas Syarif ya. Mas Diki mana ini? Mas Diki hadir apa tidak ini wajahnya ini? Silakan diaktifkan kameranya, Mas Diki. Iya Bu, benar Bu. Sebenarnya footnote itu kalau sudah paham, diikuti saja pedomannya. Ini ya, contohnya. Ada yang ngambil dari buku? Ada nggak? Mas Syarif? Tinggal kayak gini, ini kan udah ya artikel ya tadi bilangnya ya, artikel jurnal. Nah ini Mas Arif, artikel jurnal ini nama tanpa dibalik. Ada namanya nggak pengarangnya, penulisnya? Ada. Ada, silakan ditulis ya. Kemudian koma, ya, koma. Kemudian judul artikelnya apa? Ada judul artikelnya, Mas Arif? Ada Bu. Nah, judulnya ini dikasih tanda petik. Tiru istilahnya begini, pedoman ini dicontoh saja caranya ya. Karena setiap buku sumber itu berbeda, cuma cara penulisannya saja yang sama. Ini aturannya begitu ya. Nama tanpa dibalik, koma, judul artikelnya apa dikasih tanda petik. Ini ya contohnya judul artikelnya pendidikan karakter bagi anak usia dini perspektif Islam, koma, tanda tutup, dikasih petik lagi judulnya. Terus ditulis nama jurnalnya. Apa jurnalnya yang sampean kutip itu, Mas? Kalau namanya, biasanya kan ada namanya, kalau di Ar-Rasyid kan namanya Rizda ya. Berarti ditulis jurnal Rizda begitu. Nah, ini nama jurnalnya miring, dicetak miring. Nah, itu aturannya. Jadi tiru saja aturannya yang ada, tinggal dipraktekkan sesuai dengan rujukan yang kita miliki. Seperti tadi Mas Syarif bilangnya artikel jurnal ya, yang bingung ya seperti itu. Dicari di datanya pasti ada nama penulisnya siapa, judul artikelnya apa, kemudian nama jurnalnya apa, volumenya biasanya ada di bagian halaman bawah ya, itu biasanya ada nama jurnal, volume, nomor sama tahun. Coba dilihat nanti ya, pasti ada itu di bawahnya kalau dia jurnal. Jurnalnya ini volumenya berapa, nomor berapa, buka tutup kurung tahunnya. Kemudian detik 2, halaman berapa yang dikutip. Ya, Mas Syarif? Iya, Bu. Paham apa belum? Kalau Jamen punya artikel jurnal yang langsung jurnalnya, nggak usah ditulis alamat websitenya. Tetapi kalau sampean online ngambilnya harus ditulis apa namanya, alamat websitenya ya. URL-nya ya ditulis ya seperti ini. Sebenarnya kalau sudah baca ini tinggal praktek mudah kok. Mas Agung gimana ini? Mana kameranya ini? Mas Diki juga ini. Nggak apa-apa, kan ada paket itu ya, nggak habisin kuota. Ada paket gratis dari pemerintah. Jangan khawatir. Udah dapat apa belum? Maaf Bu, saya telat Bu tadi Bu. Siapa ini loh, kan saya nggak tahu wajahnya kan, siapa yang ngomong. Makanya aktifin kameranya, diaktifin supaya saya tahu siapa yang ngomong. Mas Agung dah itu tadi yang ngomong. Wes, rame. Ayo, Mas Arif, ada yang ditanyakan lagi satu-satu ya. Mas Arif gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau artikel website juga ada ini. Artikel koran. Ini artikel dari website, blog, dan multimedia. Sebenarnya sudah lengkap yang saya videokan ya di YouTube itu ya. Jadi tinggal ditiru saja caranya. Ini kan sudah saya kasih contoh. Ini aturannya, pedomannya, kemudian ini contohnya. Gitu ya Mas Arif ya? Mas Arif? Kalau daftar pustaka gimana Bu? Daftar pustaka nggak jauh beda.
Ada di materi saya yang sebelumnya ya. Itu ada semua Mas Arif. Jadi bisa dilihat di video. Tapi kalau misal bedanya daftar pustaka dan footnote sebenarnya paling mendasar itu adalah kalau buku namanya tidak dibalik. Namanya harus dibalik. Kalau footnote nama pengarang tidak dibalik. Kalau daftar pustaka nama pengarang harus dibalik. Gitu. Tapi nggak semuanya. Bu, ya. apa? Oh, nggak jadi, Bu. Apanya? Kenapa nggak jadi? Siapa yang tanya ini? Syarif dah. Mas Agung nih. Oh, Mas Agung. Nggak jadi kenapa? Nggak, Bu. Hah? Mana wajahnya Mas Agung? Ditampilkan dong. Kan kita kalau ngomong nggak tahu wajah kan nggak enak ya. Ya, rame-rame. Jadi nggak komunikasi. Saya belum mandi, Bu. pulang kerja langsung ikut ya, ikut daring ya. Nggak apa-apa. Iya, Bu. Yang penting niatnya ya teman-teman ya. Saya tahu banyak sih dari kita yang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri sehingga kuliah ini dianggap formalitas saja yang kemarin ya. Tapi saya berharap teman-teman yang di sini dapat ilmu yang bermanfaat ya. Nah, sebenarnya kalau bahas footnote, kalau sudah paham pedomannya, sudah baca pedomannya, tinggal tiru aja. Saya juga nggak semua hafal kok cara pedomannya. Jadi kadang-kadang saya kalau lupa juga lihat dari pedomannya. Ini saya ambil dari kolaborasi antara Stai Ar-Rasyid sama Stai Al-Azhar. Jadi yang menurut saya, tapi hampir sama sih, cuma ada perbedaan sedikit-sedikit gitu. Bu, nama yang ada di footnote itu bisa dijadikan daftar pustaka juga ya, Bu ya? Duh, maksudnya gini ya. Oh, prinsipnya begini. Kita itu dalam menulis karya ilmiah itu kan kutip ya, tidak tulisan kita sendiri. Ada yang kita kutip. Nah, itu wajib disertakan rujukannya. Cara memasukkan rujukannya adalah dengan menulis footnote. Begitu ya intinya. Nah, kemudian apa yang sampean tulis dari footnote wajib ditulis di daftar pustaka. Jadi footnote harus ditulis di dalam daftar pustaka. Cuman pedomannya agak berbeda antara footnote sama daftar pustaka. Ya Allah, Gusti. Yang tanya siapa ini tadi? Kita tanya ke mana? Mas Agung yang tanya. Bu, mau iya, Bu. Ya. Ini Amhek ini siapa ini baru tahu saya sama Selamat Daro ini ya. Selamat Daro ini. Ya, salam ketemu pertama kali ya sepertinya. Iya. Masih repot kerja, Bu. Ini baru ya, nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Tugasnya sudah. Belum, Bu. Sebenarnya tugas itu saya kan nggak langsung nyuruh langsung kan, bertahap kan. Yang pertama peta konsep, kemudian bab 1, kemudian saya suruh bab 2, kemudian ini kemarin baru finalnya adalah saya kok suruh menulis makalah gitu. Supaya saya tahu, saya bisa ngoreksi. Udah sekarang gini aja, sampean tulis makalah terserah yang paling mudah bagi sampean supaya saya lihat cara menulis yang benar, saya koreksi ya. Dengar apa tidak ini ya? Dengar, Bu. Oke. Jadi gini, sampean nulis makalah yang ditulis sendiri ya, jangan copy paste ya. Tolong ya. Jadi prosesnya sampai tahu bagaimana cara menulis footnote, bagaimana cara menulis daftar pustaka, gitu ya. Nanti saya koreksi dan kita evaluasi bareng-bareng. Nanti setiap orang saya koreksi, saya kasih masukan apa kekurangannya dan mana salahnya, gitu ya. Ya, Bu, enak ngonten, Bu. Ya, jadi cukup intinya seperti itu saja. Bisa disimak video pembelajaran yang ada di YouTube yang sudah saya share ya.
ada penulisan footnote, ada penulisan daftar pustaka juga ya. Kalau ada pertanyaan silakan WA personal saya sendiri ya. Jangan sungkan untuk WA saya untuk bertanya, Bu gimana. Kalau perlu video call tidak masalah. Saya membuka video call pribadi masing-masing untuk tanya tentang tugasnya masing-masing ya. Ya, paham ya? Nah, untuk minggu depan ini sudah saya tentukan ya, ada tugas kelompok. Kemarin sudah di-share sama Mas Agung. Nah, ini intinya ini ya, ada 4 kelompok. Pedoman penulisan huruf kapital dan huruf miring kelompok 1. Kelompok 2, pedoman penulisan kata depan, partikel, singkatan, dan akronim. Dan yang ketiga, pedoman penulisan tanda baca. Kelompok 4, pedoman penulisan paragraf. Nah, ini nanti dikerjakan kelompok mulai minggu depan. Sudah ada yang presentasi ya. Kelompok 1, ini bisa dilihat di buku Kuepi atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nanti saya share bukunya, nanti bisa dirangkum. Ada presentasi. Bentuk tugasnya adalah PowerPoint yang isinya video presentasinya sampean. Ya, pernah tahu kan? Jadi sampean bikin PowerPoint, kemudian sampean gabungkan dengan video sampean yang menjelaskan tentang itu. Nanti saya kasih contohnya ya. Ini mohon maaf, kita lanjut kapan-kapan ya, karena anak saya yang kecil ini lagi nangis. Jadi kita lanjut personal ya. Kita lanjut personal. Kalau misalnya butuh apa-apa silakan WA ke saya. Atau kalau misalnya butuh video call tidak masalah, saya melayani video call untuk sharing, untuk WA-an ya, untuk chatting. Saya tutup dulu ya untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut pada sharing pribadi ya. Ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.